356, mirip obat nyamuk. Acara perkumpulan Rea, Nina dan Nita berakhir pada sore hari. Setelah mengobrol dan memasak camilan, Nita dan Nina pamit pulang. Rea meminta Nina menginap, namun dia menolak. Nina sedang ingin mengakrabkan diri dengan kedua orang tuanya yang masih berada di Jakarta. Hati-hati menyetir. Pastikan adik saya tiba di rumahnya dengan selamat, pesan Rea pada sopir yang mengantar Nina. Supir tersebut mengangguk. Baik nyonya. Lalu melajukan mobil meninggalkan rumah kediaman Atmaja. Aku juga pamit pulang, Re, ujar Nita. Tunggu. Bram belum jemput, cegah Rea saat Nita hendak pergi. Nampak, wajah Nita memerah saat nama Bram disebut. Rea meringis merasa bersalah pada sahabatnya. Rea sadar, Nita mempunyai perasaan lebih pada Bram. Tapi saat ini, Rea sangat membutuhkan bantuan Nita. Walau dia tidak mengatakannya secara langsung. Kita duduk di teras dulu, ajak Rea. Nita mengikutinya. Mereka pun duduk di kursi. Kamu tidak keberatan kan jika menemaniku untuk beberapa hari ke depan? Nita menggeleng. Bibirnya tersenyum. Tentu tidak, jawab Nita. Aku justru berterima kasih. Dengan begitu, aku bisa lebih dekat dengan Pak Bram, batinnya. Rea tersenyum kaku. Senyuman Nita membuatnya semakin merasa bersalah. Oh ya, Rea, apa kamu tahu saat ini Pak Bram sedang dekat dengan siapa? Tanya Nita ragu. Tidak enak hati bertanya tentang Bram. Tapi, mengingat perbuatan jahat Azalea pada Rea dan Raditya, Nita yakin Rea tidak keberatan menjawab pertanyaannya. Rea mengerutkan alis. Memikirkan jawaban terbaik yang sekiranya bisa membuat perasaan Nita pada Bram berkurang. Rea tahu Bram sangat mencintai Azalea, dia tidak mau memberi temannya harapan semu. Sepertinya, Bram sedang dekat dengan salah satu pelayan di kafe Mamah. Aku tidak tahu mereka memiliki hubungan atau tidak. Tapi setahuku, Bram sedang berusaha mendekatinya, jawab Rea. Dia mengutuk dirinya yang sudah berbohong dengan mengarang cerita. Ekspresi Nita berubah sedih. Namun, dia menutupi dengan senyum. Sayang sekali, padahal aku pikir bisa mendekatinya. Kamu menyukainya? Tanya Rea. Pura-pura tidak tahu. Nina tersenyum malu. Kamu marah. Kenapa harus marah? Setiap orang mempunyai hak untuk menyukai seseorang, jawab Rea. Nita meringis. Rea memberikan secangkir teh padanya, lalu menuangkan teh untuk dirinya sendiri. Dari kapan kamu menyukai Bram? Nita mengambil teh yang Rea berikan. Dari sebelum Pak Bram menikah dengan kakakmu. Sejak pertama kali aku melihat Pak Bram di Atma Corp, aku sudah menyukainya. Rea tersedak. Kaget mendengar jawaban Nita. Dia menatap Nita dengan mata membulat. Ternyata, Nita salah satu wanita yang menaruh hati pada suaminya. Sebelum Bram menikah dengan Azalea, Bram masih berstatus sebagai suami Rea. Kamu tidak apa-apa, Re. Nita terlihat khawatir. Rea tertawa kering. Kepalanya menggeleng. Tidak apa-apa. Hanya kaget. Ternyata, kamu sudah lama menyukai Bram. Nita tersenyum malu. Nampak, warna merah di wajahnya. Sayang sekali, Nita tidak tahu alasan kekagetan Rea yang sebenarnya. Dretetete. Percakapan mereka terganggu oleh suara getar dari ponsel Rea. Nampak, nama Bram muncul di layar ponselnya. Rea pun segera menjawab panggilan teleponnya. Di mana? Tanya Rea. Depan rumah suamimu. Gelombang Bram. Terlambat lagi. Bisa tidak kamu tepat waktu? Nita sudah lama menunggu, cecar Rea. Tidak enak hati pada Nita yang sudah setengah jam menunggu kedatangan Bram. Ceritanya panjang. Suruh saja temanmu itu ke sini, aku ada urusan lain, harus mengantar sesuatu. Gelombang Bram. Rea mengernyit. Dia ingin bertanya lebih, tapi kasihan melihat Nita yang ingin segera pulang. Oke, kami ke sana. Tunggu saja di depan. Sambung terputus. Ayo, Bram menunggu di depan, ajak Rea seraya berdiri dari duduknya. Aku ke depan sendiri saja. Nanti kamu lelah jika mengantarku, ujar Nita. Mengingat jarak antara rumah dan gerbang yang lumayan jauh. Tidak apa-apa, aku kuat kok, sahut Rea. Nita pun berdiri. Dia menyampirkan tas, lalu berjalan di samping Rea. Sepertinya, kamu dan Pak Bram sangat dekat. Hah? Rea melirik Nita dengan wajah bingung. Nina tersenyum tipis. Dari percakapan dan caramu bicara padanya,
sepertinya kalian akrab sekali, jelas Nita. Apa karena dia iparmu? Rea meringis. Sebenarnya, Bram itu. Maaf Nyonya, Anda tidak diizinkan pergi lebih jauh dari ini. Kata-kata Rea terpotong oleh Nurman yang ternyata membuntutinya. Rea mencebik. Hanya ke depan saja Pak. Mengantar Nita. Tidak boleh Nyonya. Maaf, tapi Anda harus segera kembali ke dalam rumah, pinta Nurman dengan sopan. Rea hendak marah. Namun, Nita lebih dulu menyela. Aku pergi sendiri saja. Kamu kembalilah. Besok kita bertemu lagi, bukan? Rea mengangguk dengan wajah kesal. Lalu, tersenyum pada Nita. Hati-hati di jalan. Nita pergi seraya melambaikan tangan. Rea membalasnya, lalu melirik Nurman dengan tajam. Pak Nurman menyebalkan. Rea melengos pergi, meninggalkan Nurman yang berjalan di belakangnya. Di dalam mobil, Bram tengah memperhatikan wanita yang sedang makan es krim di sampingnya. Tadi, saat Bram hendak pergi ke rumah keluarga Atmaja, Nena menelpon dan meminta bantuannya untuk mengantar makanan ke panti asuhan. Tepat ketika Bram akan pergi, Bella tiba-tiba ingin ikut. Apa itu sangat enak? Kamu sampai menjilatinya seperti itu, ujar Bram. Melihat Azalea yang sedang mengorek-ngorek cangkang es krim. Azalea mengangguk tanpa mengalihkan perhatiannya dari cangkang es krim yang dipegangnya. Sudah lama aku tidak makan es krim ini. Azalea menoleh. Dia tersenyum. Terima kasih sudah membelikan. Ini sangat lezat. Bram tersenyum tipis. Lain kali, aku akan membelikan lagi. Senyum Azalea mengembang. Terima kasih. Bram tertegun. Tatapannya tertuju pada sisa es krim di bawah Azalea. Bram mengambil tisu, lalu mengusapnya. Kamu tidak pernah berubah, gumam Bram. Azalea berjengit. Kaget dengan perbuatan Bram. Sontak, dia menjauhkan diri. Terima kasih. Aku bisa sendiri. Azalea mengambil tisu di tangan Bram, lalu mengusap bibirnya. Pak Bram, Nita membuka pintu depan. Dia kaget melihat ada orang di kursi depan. Nita dan Azalea saling berpandangan. Maaf, saya kira tidak ada orang, ujar Nita. Kamu duduk di belakang saja, pinta Bram. Nita mengangguk seraya tersenyum tipis. Hatinya kecewa. Dia kira, dirinya dan Bram akan berduaan sepertinya tadi siang. Tapi Bram malah mengajak wanita lain. Nita menutup pintu, lalu pergi ke kursi belakang. Azalea melirik Nita dengan mata memicing. Dia memperhatikan Nita dari kaca spion depan. Melihat Nita, hati Azalea mendadak kesal. Padahal, Azalea tahu Bram datang ke rumah Rea untuk menjemput wanita itu. Bram sudah memberitahunya. Bagaimana pertemuanmu dengan Rea? Tanya Bram basa-basi. Memecah keheningan dalam mobil. Tatapannya tertuju lurus pada jalan yang dilaluinya. Nita melirik Bram lewat spion depan. Lancar. Kami mengobrol seharian dan membuat makanan. Hati Azalea terbakar. Bukan hanya mencari perhatian Bram, tapi Nita juga memamerkan kedekatannya dengan Rea. Wajahnya berubah sinis. Tidak suka mendengar Nita dan Bram bicara. Benarkah? Kalian pas astaga. Bella, apa yang kamu lakukan? Bram mengerang karena tiba-tiba Azalea menyetel musik dengan suara besar. Pelankan. Pinta Bram setengah berteriak. Tangan Bram terulur hendak memutar tombol volume, tapi Azalea lebih dulu menutupi tombol tersebut dengan tangannya. Jangan. Tidak boleh. Ini lagu kesukaanku, cegah Azalea. Bram berdecak. Pelankan sedikit. Telingaku sakit. Tidak mau. Tutup saja kupingmu kalau tidak suka. Astaga, kamu menyebalkan. Terserahlah. Bram berdecak kesal. Azalea tersenyum menang. Tepat ketika tangannya menjauh dari tombol volume, Bram memutar sedikit tombol tersebut. Bram, kamu menyebabkan. Azalea memukul lengan Bram. Pria itu tertawa. Suaranya terlalu keras, telingaku sakit. Tapi aku suka lagunya. Sepanjang jalan, Azalea dan Bram terlibat perdebatan. Melupakan Nita yang duduk di belakang memperhatikan mereka. Nita tersenyum kecut. Aku mirip obat nyamuk. 357, terlalu lemah. Makan malam sudah tersaji saat Raditya tiba di rumah. Nampak, Rea tersenyum menyambut kepulangannya. Mau mandi dulu atau makan dulu? Mengecupmu dulu, jawab Raditya seraya mengecup kilat bibir istrinya. Sontak, Rea melayang cubitan besar di perutnya. Malu, kamu tidak lihat di sini banyak pelayan. Raditya tergelak.
Tidak peduli dengan kemarahan istrinya. Dia malah menambah kecupannya dengan mengecupi pipi kanan dan kiri Rea bergantian. Cukup Aditya. Kamu membuatku malu. Rea mendorong Raditya seraya mengerutkan bibir. Raditya mencubit kecil pipi cubi istrinya. Memangnya kamu tidak merindukanku? Ini hari terpanjang aku pergi setelah kita bertemu lagi. Rea menatap Raditya sambil pura-pura marah. Tentu aku rindu, tapi tidak menunjukkannya di sini, jawab Rea. Andai saja hari ini tidak ada Nita dan Nina yang menemaninya, mungkin Rea sudah menyusul suaminya ke Atma Corp. Oke maaf. Raditya merangkul pinggang istrinya, lalu mengecup keningnya sekilas. Raditya melirik yang menunjukkan pukul 19.30. Lebih baik, kita makan dulu saja. Baru nanti mandi, ujarnya menjawab pertanyaan Rea. Setelah makan malam, Raditya dan Rea pergi ke kamar. Nampak, Rea duduk di balkon menunggu suaminya selesai mandi. Tiba-tiba, Rea mendengar ponsel Raditya bergetar. Rea masuk ke dalam kamar, lalu berjalan menuju ponsel suaminya. Rea mengernyit melihat Franz menelpon. Takut ada hal penting, Rea mengangkat panggilan tersebut. Radit, kita sudah dibodohi. Pria itu tidak berada di Solo. Dia sudah kembali ke Jakarta. Dek. Rea terkesiap mendengar kabar dari Franz. Walau Rea sudah curiga Pramono ada di sekitarnya, tapi mengetahui kecurigaannya nyata membuat Rea takut. Halo Radit, kamu mendengarku? Rea bingung. Takut Franz marah kalau tahu dirinya yang mengangkat telepon. Rea bungkam. Tidak merespon. CK. Sial. Rea apa itu kamu? Gelombang Franz. Rea meringis. Maaf. Kamu membuatku dalam masalah. Anggap barusan kamu tidak mendengar apa-apa. Katakan pada Radit untuk menelponku. Sambungan terputus. Rea yakin, Franz pasti marah. Ada apa? Rea terlonjak mendengar suara suaminya. Dia berbalik. Nampak, Raditya berdiri di belakangnya sudah dengan pakaian lengkap. Kenapa memegang ponselku? Tanya Raditya heran. Tadi Franz menelpon. Dia bilang kamu harus menghubunginya, jawab Rea seraya memberikan ponsel di tangannya. Raditya mengernyit. Dia mengambil ponsel miliknya. Franz hanya mengatakan itu. Tidak ada lagi. Hanya itu saja, angguk Rea seraya tersenyum senormal mungkin. Kalau begitu, aku menelpon Franz sebentar. Kamu istirahat saja. Raditya mengelus kepala Rea, lalu mengecup keningnya. Begitu Raditya pergi, Rea segera mengambil ponsel, kemudian menghubungi Bram. Bram, ini gawat, tutur Rea begitu sambungan terhubung. Kamu harus memperketat penjagaan pada Nita. Aku takut terjadi hal yang buruk dengannya. Pramono benar-benar ada di Jakarta, cerocos Rea. Apa? Kamu yakin? Gelombang Bram. Aku mendengarnya sendiri dari Franz, jawab Rea. Oh ya, apa Nita sudah sampai di rumahnya dengan selamat? Sudah. Dia baru masuk. Ini aku masih di depan rumahnya. Gelombang Bram. Syukurlah. Berapa penjaga yang kamu taruh di sana? 5. 2 orang berjaga depan rumah dan 3 orang lain mengawasi di tempat tersembunyi. Gelombang Bram. Oke, kalau begitu minta mereka untuk terus memberi kabar. Jangan sampai lengah, ujar Rea seraya menggigiti ujung kukunya. Baik, oh ya, boleh aku tahu kenapa harus Nita yang kamu jadikan umpan? Gelombang Bram. Rahasia. Rea mematikan panggilannya. Dia duduk di atas ranjang dengan perasaan cemas. Bagaimana jika Pramono benar-benar menandatangani Nita? Gumam Rea. Muncul penyesalan dalam hatinya karena sudah mempertaruhkan sahabatnya. Tapi, hanya Nita yang bisa membantunya. Rea masih ingat cerita Nita beberapa bulan lalu tentang Pramono yang menyukainya. Dengan jelas, Nita mengatakan Pramono menyerah padanya. Dan hal itu bertepatan dengan Pramono yang mulai mengejar-ngejar dirinya. Mengingat sifat Pramono yang gigih dalam mengejar orang yang dicintainya. Rea yakin, Pramono akan terpancing jika melihat kembali wanita yang belum berhasil didapatnya. Apa yang harus aku lakukan? Rea semakin resah. Dia berjalan mondar-mandir, merasa bersalah dan cemas pada Nita. Di ruang kerja, Raditya tengah menelpon seraya memperhatikan istrinya dari layar monitor. Rahangnya mengeras mendengar percakapan Rea dan Bram. Dia kesal istrinya berbohong. Maaf, tadi, aku tidak tahu Rea yang mengangkat telepon. Gelombang Franz. Sudahlah, lain kali, kamu harus lebih hati-hati.
Pastikan dulu orang yang berbicara denganmu, cerca Raditya. Setelah mendengar percakapan istrinya dan Bram, Raditya segera menelpon Franz untuk menanyakan tentang Rea yang mengetahui kabar Pramono. Awalnya Franz mengelak, tapi Raditya memaksanya bicara. Kapan kalian tiba di Jakarta? Kita perlu mengatur ulang rencana, ujar Raditya. Sepertinya kami baru sampai pagi. Aku dan Mama akan langsung ke rumah. Gelombang Franz. Oke. Raditya memutuskan sambungan telepon, bertepatan dengan panggilan dari Bram yang baru masuk. Ada apa? Rea menelpon kalau. Aku sudah tahu, potong Raditya. Apa yang kamu inginkan? Tidak bisakah kamu sedikit basa-basi denganku? Protes Bram dari seberang sana. Bicaralah. Aku tidak punya banyak waktu, ketus Raditya. Kesal pada Bram yang lebih dipercayai Rea daripada dirinya. Para pengawal yang mengawasi Nita, apa kamu yakin mereka bisa melakukan tugas dengan baik? Rea akan menyalahkanku jika sampai terjadi kelalaian. Gelombang Bram. Mereka orang terlatih. Mereka tahu cara melindungi seseorang, jawab Raditya. Sudah malam, Rea menungguku. Tanpa menunggu respon dari Bram, Raditya mematikan panggilan. Dia bergegas pergi menuju kamar. Raditya tidak bisa menahan rasa kesalnya, dia ingin Rea menjelaskan semua rencana konyolnya. Ceklek. Raditya membuka pintu, nampak Rea menatapnya dengan raut wajah cemas. Rasa kesal Raditya pun menguap, berubah menjadi khawatir. Kenapa belum tidur? Raditya berjalan mendekati istrinya. Rea meremas ponsel yang dipegangnya. Hatinya cemas memikirkan Nita. Aditya, lirih Rea. Air mata Rea menitik. Ada apa? Kamu kenapa? Raditya panik melihat air mata di wajah Rea. Dia membawa Rea untuk duduk di ranjang. Kenapa menangis? Rea mengusap air matanya. Aditya, aku sudah melakukan hal bodoh. Aku kira, aku bisa mengatasinya. Tapi sepertinya, rencanaku tidak berjalan dengan mudah. Rencana? Apa maksudmu? Raditya pura-pura tidak tahu. Dia kaget karena Rea tiba-tiba menceritakan rahasianya. Raditya mengusap air mata istrinya. Katakan, apa yang terjadi? Rea memegang tangan suaminya. Dia menatap lekat manik biru yang tengah memperhatikan dirinya. Aditya, maafkan aku. Rea menceritakan rencananya. Mulai dari rencana mengalihkan perhatian Pram melalui Nita, hingga alasan dibalik rencananya tersebut. Rea juga mengaku kalau dirinya meminta bantuan Bram. Aditya, aku tahu kamu marah padaku, tapi sekarang nyawa Nita dalam bahaya. Aku bingung Aditya. Hatiku tidak tenang. Aku takut Pramono benar-benar mendatanginya, ujar Rea setelah mengungkapkan rahasianya. Kamu tahu aku akan marah. Lalu, kenapa masih melakukannya? Rea tertegun. Dia menatap suaminya dengan tatapan menyesal. Maaf, aku hanya ingin melindungimu. Aku pikir bisa melakukan itu. Tapi ternyata aku terlalu lemah. Aku malah membahayakan orang lain. Aku takut, Aditya. Bagaimana jika Nita celaka? Isak Rea. Air matanya meleleh. Bersambung.